Hai teman-teman, Hai. Eh, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Baiklah, sekarang kita akan memulai presentasi kita yaitu mengenai tentang analisa laporan keuangan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Ricardo Effendi Parapat dengan NIM 17040379. Saya Gifta Jawela dengan NIM 17040366. Dan saya Putri Milenia dengan NIM 17040377. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi kita yang dimulai dari Putri. Kepada Putri dipersilahkan untuk menampilkan slide-nya. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa laporan keuangan, di mana materi ini mencakup tujuan laporan keuangan, bentuk laporan keuangan, dan jenis rasio keuangan. Nah, yang pertama, laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Nah, tujuan laporan keuangan itu yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, yang kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan untuk kedepannya mengenai posisi keuangan perusahaan saat ini. Nah, yang terakhir itu dapat digunakan sebagai perbandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Nah, bentuk-bentuk laporan keuangan ada 3. Yang pertama, laporan raca, laporan laba rugi, laporan arus kas. Yang pertama, laporan raca. Ya, laporan raca itu adalah suatu daftar keuangan yang memuat ikhtisar tentang harta, utang, dan modal suatu unit usaha atau perusahaan pada suatu saat tertentu, biasanya pada penutupan hari terakhir dari suatu bulan atau suatu tahun. Nah, dalam laporan neraca ini ada aktiva dan pasiva. Nah, di mana neraca merupakan laporan keuangan utama yang memberikan informasi tentang posisi keuangan pada suatu saat, menyajikan 2 bagian pokok, yaitu aktiva atau aset dan pasiva atau liabilities dan kapital. Aktiva adalah jumlah harta atau kekayaan yang dimiliki perusahaan, sedangkan pasiva adalah jumlah kewajiban perusahaan atau sumber yang digunakan untuk memperoleh aktiva tersebut. Nah, manfaatnya yaitu memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu, menilai likuiditas dan kelancaran operasi perusahaan, menilai struktur pendanaan perusahaan, dan mengevaluasi potensi jasa atau sumber ekonomi yang dikuasai perusahaan. Nah, laporan neraca ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, aktiva atau aset, kedua, hutang atau kewajiban, yang ketiga adalah modal. Komponen-komponen dari ketiga bagian tersebut bisa kita baca di slide berikut. Nah, kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang memberikan informasi tentang komposisi keuangan, penjualan, harga pokok, dan biaya-biaya perusahaan selama suatu periode tertentu. Nah, bentuknya ada 2. Yang pertama single step, yaitu gabungan dari jumlah seluruh penghasilan baik pokok maupun di luar pokok. Yang kedua ada multi step, yaitu pemisahan antara komponen usaha pokok dengan di luar pokok. Nah, komponen laba rugi itu pertama ada pendapatan, penjualan, harga pokok penjualan, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, pendapatan luar usaha, dan biaya luar usaha. Elemen dalam laporan laba rugi yang pertama ada pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Yang kedua adalah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini adalah sebuah laporan keuangan dasar yang melaporkan kas yang diterima, kas yang dibayarkan, dan perubahannya dari kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, laporan kas terdiri dari 3 bagian, yaitu aktivasi operasi, aktivasi investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, yang pertama arus kas dari aktivitas operasi. Nah, biasanya aktivitas operasi diklasifikasikan ada 2, yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas dari kegiatan investasi itu juga dibagi 2, arus kas masuk dan arus kas keluar. Kegiatan pendanaan
Begitu juga. Jadi setiap arus kas dari setiap aktivitas ada diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu saat arus kas masuk atau yang diterima dan saat arus kas keluar atau yang dibayarkan. Nah, rasio keuangan. Rasio keuangan ini merupakan indeks yang menghubungkan 2 angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan merupakan pembandingan angka-angka dalam suatu laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Nah, jenis rasio keuangan itu ada 4. Yang pertama rasio likuiditas, rasio leverage atau solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Nah, jenis rasio likuiditas itu ada rasio lancar dan rasio kas. Rumus dari jenis-jenis rasio likuiditas dapat kita baca pada slide berikut. Nah, jenis rasio solvabilitas itu ada total modal sendiri terhadap total aset atau TMS terhadap TA. Nah, rasio ini bermanfaat untuk mengukur sumber pembiayaan utang sebagai pembiayaan yang berbiaya tetap. Rumusnya dapat kita baca pada slide berikut. Nah, jenis rasio aktivitas itu ada 2, yaitu collection periods dan perputaran persediaan. Rumus dari kedua rasio tersebut juga dapat kita baca dalam slide berikut. Dan yang ketiga itu ada total asset turnover. Ini juga dapat kita baca pada slide. Nah, jenis rasio profitabilitas itu ada yang pertama gross profit margin, kedua ada net profit margin, yang ketiga ada return on investment, return on investment. Nah, dari ketiga jenis rasio ini dapat kita baca dalam slide juga. Nah, berikut daftar pustaka yang saya ambil. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kepada teman-teman dipersilakan. Terima kasih untuk Saudara Putri atas presentasinya. Saya ingin bertanya kepada Putri, yaitu ada berapa sumber pendanaan dalam investasi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan saya jawab langsung saja ya. Iya. Jadi sumber pendanaan dalam investasi itu ada yang pertama itu dana pribadi, dana dari sistem gadai, pinjaman kepada lembaga non formal, bermitra atau berpartner, hibah, pinjaman ke lembaga non bank, pinjaman ke bank, dan pasar modal. Baiklah, terima kasih Saudari Putri atas jawabannya. Baiklah, Saudari Putri, saya ingin bertanya. Tolong Anda jelaskan jenis-jenis dana yang bisa diperoleh dari luar perusahaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi jenis dana yang diperoleh dari luar perusahaan itu dipandang dari jangka waktu yang dipergunakan dan bisa dibagi menjadi dana jangka pendek, umumnya jangka 1 tahun atau kurang, dan jangka panjang 1 tahun atau lebih. Nah, di samping itu juga bisa dikelompokkan menjadi dana dalam bentuk modal sendiri. Menjadi tugas manajer keuangan untuk memilih dana yang menguntungkan suatu perusahaan. Baiklah, terima kasih. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang diberikan Saudari Putri. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Saudari Gifta. Kepada Saudari Gifta, dipersilakan untuk menampilkan presentasinya. Baiklah, di sini terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan ini adalah dalam standar akuntansi keuangan sendiri, tujuannya itu merupakan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan tersebut. Jenis dan bentuk laporan keuangan itu ada laporan laba rugi yang disebut dengan income statement, ada laporan ekuitas pemilik, statement of owners equality, ada neraca atau balance sheet, dan ada laporan arus kas atau statement of cash flows.
Untuk pengertiannya sendiri, teman-teman bisa melihatnya dalam PowerPoint yang saya bagikan. Dan kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis rasio keuangan. Untuk jenis rasio keuangan sendiri, itu ada 4 jenis. Yang pertama yaitu jenis rasio keuangan profitabilitas, yaitu profitability ratio, yang merupakan yang dianggap memiliki peranan yang krusial bagi kelangsungan perusahaan karena itu merupakan urat nadi bagi suatu perusahaan. Dan yang kedua ada rasio likuiditas, liquidity ratio, yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi utang. Yang ketiga itu ada rasio solvabilitas atau solvency ratio. Rasio solvabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek, terutama apabila di saat perusahaan bersangkutan harus dilikuidasi. Dan yang keempat, itu ada rasio aktivitas, yaitu activity ratio, yang digunakan untuk mengukur keefektifan atau efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Dan yang kemudian saya akan menjelaskan mengenai aktiva dan pasiva. Aktiva sendiri itu merupakan aset atau harta yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Sedangkan pasiva ialah hutang atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan pada pihak ketiga. Hal ini bisa mencakup hutang jangka pendek maupun jangka panjang, yang dimana bisa kita rumuskan seperti yang saya buat dalam PowerPoint. Harta atau aktiva merupakan utang ditambah dengan modal pemilik atau pasiva. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Baiklah, terima kasih Saudara Gifta atas presentasi yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada Saudari Gifta, yaitu apa sajakah format yang terdapat dalam laporan laba rugi? Terima kasih. Apa sajakah format yang terdapat dalam laporan laba rugi? Baiklah, apakah ada pertanyaan lain? Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada Saudari Gifta. Apa saja aktivitas-aktivitas yang terdapat dalam laporan arus kas? Aktivitas yang terdapat dalam laporan arus kas ya? Ya. Baiklah, pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Kardo. Bagaimana format laporan laba rugi? Begini adalah format laporan bagi laba rugi. Yang pertama itu ada single step dan yang kedua multiple step. Yang single step itu merupakan format semua pendapatan dan keuntungan yang dapat ditempatkan di bagian awal laporan laba rugi. Dan kalau multiple step itu untuk membuat laporan laba rugi, yang pertama itu harus dipisahkan transaksi operasional dan non operasionalnya. Kedua, harus dibandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berkaitan. Dan kemudian setelah itu baru dapat dihitung laba operasionalnya. Untuk pertanyaan Putri, aktivitas apa saja yang terdapat dalam laporan arus kas? Yang pertama ada 3 ya. Yang pertama itu aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga itu adalah aktivitas pendanaan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih atas jawaban yang diberikan dari Saudari Gifta. Baiklah, sekarang saya akan mempresentasikan slide saya, yaitu tujuan, bentuk, dan jenis rasio daripada laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Yang kedua yaitu laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian di masa lalu. Yang ketiga, yaitu tujuannya untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen atau stewardship atau pertanggungjawaban manajemen atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya, format dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada satu periode akuntansi. Dalam laporan laba rugi, ini memiliki format, yaitu ada single step dan multiple step. Kemudian, format laporan keuangan yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama satu periode. Yang ketiga, laporan neraca. Laporan neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Dalam laporan neraca, kita akan melihat informasi tentang aset, kewajiban, dan modal perusahaan secara lengkap dan rinci. Dan ini merupakan persamaan akuntansinya, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. Laporan arus kas sendiri memiliki 3 aktivitas utamanya, yaitu aktivitas operasi, aktivitas inventasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi merupakan laporan arus kas yang terdiri dari kegiatan operasional perusahaan. Contohnya seperti penjualan barang dan jasa dari pelanggan, pembelian persediaan, dan lainnya. Kemudian ada aktivitas inventasi. Ini berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan ataupun pembelian aktiva tetap. Kemudian aktivitas pendanaan merupakan aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Format laporan keuangan yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas. Namun, catatan laporan keuangan ini bukanlah hal yang wajib dibuat oleh perusahaan, sehingga biasanya perusahaan yang membuat catatan atas laporan keuangan adalah perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan yang go public. Berikut jenis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio profitabilitas atau profitability ratio. Ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Rasio profitabilitas dianggap sebagai urat nadi suatu perusahaan karena bergantung dari sejauh mana perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Berikut juga terdapat rumus-rumus daripada margin rasio profitabilitas, yaitu margin laba kotor, margin laba operasi, margin laba bersih, return on asset, return on investment yang dapat kita lihat di slide berikut. Kemudian jenis rasio keuangan yang kedua yaitu rasio likuiditas atau liquidity ratio. Ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi utang atau kewajiban dalam skala jangka pendek. Begitu pula dengan rumus yang terdapat di dalam ini bisa kita lihat ada rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Kemudian yang ketiga ada rasio solvabilitas. Ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Adapun rumus yang terdapat di sini adalah rasio hutang terhadap aktiva dan rasio hutang terhadap ekuitas. Yang keempat adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini digunakan untuk mengukur keefektifan atau efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva-aktiva yang dimilikinya. Berikut juga dengan rumus-rumusnya dapat kita lihat di slide, yaitu rasio perputaran piutang, rasio perputaran persediaan, rasio perputaran aktiva tetap, rasio perputaran total aktiva.
Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Saudara Kardo. Ya, Tolong Anda jelaskan apa itu tujuan memaksimumkan nilai perusahaan. Apakah itu sama dengan memaksimumkan laba per lembar saham? Terima kasih. baiklah. Terima kasih pertanyaannya kepada Saudari Gifta. Kemudian, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, baik. Saya ingin bertanya kepada Saudara Ricardo. Tadi di dalam laporan arus kas terdapat aktivitas pendanaan. Nah, bisakah Saudara Ricardo memberikan contoh dari aktivitas pendanaan tersebut? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Putri. Langsung saja saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Gita, yaitu apakah tujuan memaksimumkan nilai perusahaan sama dengan memaksimumkan laba per lembar saham? Jawabannya itu tidak. Memaksimumkan nilai perusahaan memperhatikan dua unsur yang penting, yaitu nilai waktu uang dan risiko yang ditanggung oleh pemilik perusahaan. Nilai waktu uang berarti kita mengakui bahwa nilai rupiah saat ini selalu lebih berharga daripada nanti. Perhitungan laba per lembar saham atau earning per share tidak memperhatikan faktor ini. Lebih lanjut, dalam menghitung nilai waktu uang, pemodal akan memperhatikan risiko yang akan ditanggungnya. Nah, bila semakin tinggi risiko yang ditanggung, maka semakin besar juga keuntungan yang disyaratkan. Kemudian, pertanyaan dari Saudari Putri yaitu, beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan ya. Contohnya yaitu adalah penerimaan kas dari penerbitan saham, kemudian pembayaran kas kepada pemilih untuk menarik atau menebus saham, kemudian penerimaan kas dari penerbitan, pinjaman, dan utang lain, dan yang terakhir yaitu pembayaran kas untuk melunasi pinjaman dan utang lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Demikianlah presentasi dari kami, kelompok 3. Kami mohon maaf bila ada kata-kata kami yang salah dalam penyampaian presentasi. Terima kasih. Dadah. Dadah.